mintalah agar didekatkan dengan Allah SWT. Syukur ya Rabbi, syukur ya Rabbi, syukur alhamdulillah. Taubat ya Rabbi, taubat ya Rabbi, taubat astagfirullah. Ini adalah sebuah asosiasi baru bersama Syekh yang membuat teman-teman kita atau para pengikut mengalami peningkatan, dan peningkatan itu berarti lebih mendekatkan diri kepada kehadiran ilahi. Inilah yang kita minta. Hanya orang yang tidak berakal yang minta lebih dekat dengan dunia, dan tidak ada orang yang akan memperoleh manfaat darinya. Tetapi mereka yang meminta agar didekatkan dengan Maula Allah SWT akan mencapai apa yang mereka minta dari kebaikan dan keberkahannya. Ini adalah sebuah pertemuan yang sederhana. Apa yang kita bicarakan akan mudah dimengerti. Kalian harus meminta kepada Allah SWT agar mendekatkan kepada kehadirannya. Tidak masalah seberapa dekat kalian dengan dunia dan hartanya. Suatu hari kalian akan jauh dari mereka, sampai akhirnya kalian akan berakhir. Bahkan jika kalian memegang semua kunci kekayaan itu, kalian tidak akan melihat mereka. Dan jika mereka memberi wanita yang paling cantik kepadamu, kalian juga tidak akan melihatnya. Ini berarti bahwa ketika kalian siap untuk meninggalkan kehidupan ini dan kembali menuju tempat asal kalian, kalian tidak akan melihat atau meminta harta kekayaan dunia yang telah kalian gunakan untuk meraihnya. Kalian akan melupakan mereka semua. Oleh sebab itu, setiap rasul dan wali, khususnya dalam aliran suci dan di antara mereka yang menganut syariat Naqsyabandi yang mulia ini, minta agar kalian pergi menuju Tuhanmu dan mendekatkan diri kepadanya. Bahkan jika hanya dengan satu kaki. Jika kalian mempunyai kesempatan untuk datang walaupun hanya selangkah, kalian harus mengambil kesempatan itu. Inilah ajar utama dari aliran Naqsyabandi, yaitu membuat orang berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan pemilik dunia. Ketika jasad semakin lemah dan kalian kehilangan indera fisik, tubuh spiritual akan semakin kuat meminta untuk lebih dekat dan mencapai kehadiran ilahi. Tetapi sekarang orang-orang tidak memperhatikan, mereka berada di luar keseimbangan. Ada sebuah imbangan. Di satu sisi kalian mempunyai mutiara atau berlian, dan di sisi lain kalian mempunyai kotoran dari binatang. Sebagian besar malah berlari meninggalkan berlian dan mengejar kotoran. Itulah yang dimaksud dengan tidak memperhatikan. Mengapa kalian berusaha meraih banyak hal dari dunia, tetapi kalian tidak mengincar lebih dekat kepada kehadiran ilahi dan mendapatkan lebih banyak dari sana? Mereka tidak mempunyai keseimbangan. Orang-orang telah kehilangan keseimbangan mereka. Setiap orang yang lebih menyukai hidup sementaranya dan meninggalkan berkah yang permanen merupakan orang yang tidak punya akal. Oleh sebab itu, Allah SWT menyebut mereka seperti binatang. Tidak hanya seperti binatang, bahkan berada di bawah binatang. Bagaimana perilaku terhadap orang yang lebih menyukai kehidupan dan kesenangan yang sementara dibandingkan dengan kehidupan dan kesenangan yang permanen? Itu berarti dia tidak mempunyai otak. Dia seperti binatang, dan Allah SWT bahkan berkata level mereka berada di bawah level binatang. Kita tidak mengetahui hari mana yang menjadi hari terakhir bagi kita. Bagi seorang tidak cukup untuk mengetahui bahwa setiap orang pasti mempunyai hari terakhirnya di dunia. Pada hari itu, kalian akan meninggalkan semua yang telah kalian kumpulkan sejak awal hingga hari itu, dan kalian akan pergi. Sebagaimana orang yang mengisi muatan pada sebuah lori yang besar, memasukkan segala macam ke dalamnya, lalu membawanya ke perbatasan. Di sana terdapat padang kos, tanda untuk berhenti. Seorang penjaga datang dan berkata, mulai dari sini dan seterusnya kamu saja yang boleh lewat. Orang itu mungkin akan bertanya, bagaimana dengan lori saya? Tetapi penjaga itu berkata, mustahil lorimu lewat. Kamu harus turun kembali dan meninggalkan semuanya di sana, baru kamu masuk. Bagaimana kalian datang ke dunia ini?
Kalian datang dengan telanjang dada tubuhmu, dan segera mereka menutupi tubuhmu yang telanjang itu dengan sesuatu dari dunia, membungkusmu dengan pakaian. Setiap jika kalian pergi, penjaga perbatasan antara dunia dan akhirat akan berkata kepadamu, tinggalkan semua di sana baru kamu masuk, dan kalian akan masuk hanya dengan pakaian putihmu saja. Kalian harus meninggalkan segalanya di sana, dan kalian akan lihat, bagaimana aku membawa ini, apa yang telah diperbuat. Selama hidupku, aku selalu berlari tanpa pernah beristirahat atau tidur. Aku mengumpulkan begitu banyak benda, dan sekarang para penjaga berkata bahwa aku tidak bisa membawanya. Bagaimana aku bisa masuk tanpa mereka? Tetapi penjaga itu berkata, mari ke sini, itu semua sudah berakhir. Benda-benda ini hanya untuk orang-orang di daerah itu. Kamu tidak bisa membawanya ke sini. Ya, dan ini pulang saja. Hari terakhir telah ditentukan. Setiap orang mempunyai perjanjian dengan Kros, malaikat tidak bernyawa, yang membawa jiwamu kepada Tuhannya. Dia melihat buku hariannya untuk mengetahui dengan siapa dia mengadakan perjanjian. Ketika nama muncul, pertemuanmu dengan akan berlangsung pada hari ketiga, satu tempat dan saat tertentu. Dia datang dengan cepat, membawa buku yang sangat besar yang di dalamnya berisi catatan perjanjian untuk bertemu dengan semua umat manusia. Dia melihat dan berkata, sekarang aku datang kepadamu, dan ini sesuai dengan perjanjian kita. Bagaimana? Aku tidak mengetahui soal perjanjian ini. Aku pikir masih bersedia beberapa waktu lagi. Ya, perjalanan kita sudah tertulis di sini. Aku tidak datang 1 jam lebih cepat maupun 1 jam lebih lambat. Aku sangat tepat waktu. Semuanya sudah berakhir. Aku akan membawamu sekarang. Bagaimana dengan duniaku, loriku, dan benda-benda lainnya? Apa yang harus aku perbuat? Tinggalkan mereka, dan kamu datang sendiri. Wahai kalian, siapa yang lebih dekat kepada Allah SWT, dia akan disandangkan dengan pakaian surgawi dan akan membawa kepada kehadiran ilahi. Tetapi mereka yang tidak mempersiapkan diri untuk pakaian itu akan disingkirkan. Mereka tidak bisa dibawa menuju kehadiran ilahi. Setiap orang menanti hari akhirnya masing-masing, menunggu momen berakhirnya dalam perjalanan mereka dari kehidupan temporer itu menuju kehidupan yang permanen. Wahai kalian, berusahalah lebih baik dan kehidupan agar hidup. Berusahalah agar kalian diampun dengan baik pada saat meninggalkan dunia ini. Semoga Allah SWT memberkati kalian dan maafkan kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah.